Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Naufal Banu Arya Satya dari kelas TI 24E Universitas Buana Perjuangan Karawang dari Prodi Teknik Industri akan menjelaskan mengenai teori jaringan yang tentunya menggunakan metode Critical Path Method. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah operasional riset, dan di mana di video ini saya akan membahas mengenai penjelasan untuk menyelesaikan suatu studi kasus. Pertama-tama, apa sih teori jaringan itu? Teori jaringan yaitu salah satu analisis teknik riset operasional yang berhubungan dengan manajemen proyek, dan metode ini memetakan urutan pekerjaan atau hubungan antar komponen untuk memahami struktur, ketergantungan, dan dinamika sistem. Nah, teknik analisa pada teori jaringan ini contohnya ada source path, metode jalur kritis atau critical path method, lalu metode PERT atau project evaluation and review technique, yang dimana metode ini merupakan teknik yang berorientasi pada waktu untuk menganalisis jaringan kegiatan agar proyek selesai tepat waktu. Dan pada kali ini kita akan melakukan teknik analisis menggunakan CPM atau Critical Path Method. Selanjutnya, Critical Path Method merupakan teknik manajemen proyek untuk merencanakan dan menjadwalkan proyek dengan mengidentifikasikan rangkaian jalur kritis yang menentukan durasi total proyek. Metode ini membantu menentukan waktu dan biaya paling efisien agar tidak terjadi penundaan. Nah, selanjutnya yaitu contoh kasus yang saya ambil dari salah satu jurnal yang saya dapatkan dari website, yaitu seperti berikut. Contoh studi kasusnya yaitu GMS Digital Marketing akan menganalisis manajemen waktu pada perencanaan iklan dengan kegiatan pada tabel berikut. Ya, dan berikut merupakan susunan dari jaringan kerja pada studi kasus kali ini, yang dimana pertama mengembangkan desain advertensi yang dengan kode A, yang kedua menghubungi media dengan kode B, yang ketiga membuat model jingle iklan dengan kode C, yang keempat menyediakan bahan-bahan untuk advertensi dengan kode D, yang kelima mengurus perizinan dengan kode E, lalu membuat iklan sesuai desain dengan kode F, uji coba tampilan jingle iklan dengan kode G, dan mengirimkan naskah ke file iklan dengan kode H. Dan berikut ada juga kegiatan yang mendahului dan juga waktu dalam hari ya ini. Untuk mengetahui suatu kegiatannya, kita akan menggambar gambar jaringannya, gambar jaringan kerjanya. Nah, yang dimana kode A ini adalah kegiatan pertamanya karena kegiatan yang mendahuluinya tidak ada. Lalu kode B artinya dia kegiatan setelah A. Oke, lebih jelasnya saya akan menjelaskan sekaligus membuat gambar struktur jaringan kerjanya ya. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai kegiatan untuk membuat gambar jaringan kerja, yang dimana gambar jaringan kerja ini kita dapatkan dari tabel jaringan kerja yang ada pada studi kasus barusan. Nah, lalu bagaimana cara pembuatannya? Pertama, kita akan menulis terlebih dahulu kegiatan pertama dengan menulis 1 lalu dilingkari di sini. Nah, oke. Ini merupakan kegiatan pertama dan kita garis untuk kegiatan selanjutnya. Nah, kegiatan pertama ini adalah A karena A merupakan pendahulu, dan di bawahnya kita tulis 10 hari karena adalah durasi waktu kegiatannya 10 hari pada kode A. Nah,
Lalu kita lihat pada tabel tersebut yang dimana pendahulu B adalah A dan juga di bawahnya pendahulu C adalah A. Oke, kita buat yang pertama dulu. B merupakan pendahulunya yaitu A. Jadi kita buat tarik ke atas B dengan waktu 4 hari. Kita buat lingkaran lagi. Nah, selanjutnya kita buat cabang untuk kegiatan C yang dimana pendahulunya juga sama-sama A. Jadi ini kita tulis kegiatan 4 dan di sini ditulis C untuk waktu kegiatannya 8 hari, Oke, setelah seperti ini kita lihat lagi di tabelnya. Kegiatan setelah ini yaitu D yang dimana pendahulunya yaitu C. Lalu kita tarik garis untuk melakukan membuat kegiatan D dan di sini merupakan kegiatan kelima. Kita tulis D dengan waktu 5 hari. Oke, selanjutnya pada tabel E yang kode E. Kegiatan pendahulunya merupakan B, berarti kita buat E ini di atas setelah pendahulu B. Kita buat kegiatan ke-6 yang dimana waktu kegiatannya yaitu 7 hari. Selanjutnya kita lihat untuk F, kegiatan pendahulunya adalah D karena kita lihat tabel G, E dan F merupakan pendahulunya yang sama untuk kode G. Jadi kita satukan saja pada kegiatan 6 untuk kegiatan F-nya. Selanjutnya kita tarik garis untuk membuat kegiatan G karena sebelumnya pendahulunya E dan F, jadi kita buat G di sini dengan waktu 2 hari. Oke, selanjutnya kegiatan akhir di sini yaitu kegiatan H yang dimana pendahulunya adalah G dan ini merupakan kegiatan terakhir dari gambar jaringan kerja ini. Oke, sampai sini. Oke, step selanjutnya yaitu kita akan menentukan waktu kejadian paling cepat. Nah, tadi kan kita sudah membuat gambar jaringan kerja ini ya. Oke, jadi kita akan menggunakan pola ini untuk membuat pola jaringan lagi. Masih sama seperti jaringan kerja tadi, namun ini buat lingkaran lebih besar karena untuk menentukan WKC atau waktu kejadian paling cepat dan WKL-nya di bagian pola kiri bawah. Nah, kini kita buat terlebih dahulu pola yang sama atau jaringan yang sama seperti yang sudah kita ketahui pada pembuatan gambar jaringan tadi. Oke, nah selanjutnya setelah jaringan kerja ini sudah dibuat semua sesuai dengan durasi waktu kegiatan dan juga kegiatan proyek ini. Nah, kita akan menghitung waktu kejadian paling cepatnya yang dimana awalnya itu pada bagian pertama di A ke B itu dengan waktu 10 hari. Berarti kegiatan awal tentunya kita beri waktu 0 dan 0 ditambah 10. Jadi ini pakai penjumlahan aja ya. 0 ditambah 10 berarti 10 di sininya. Oke, masih sama dengan yang seterusnya, berarti 10 ditambah 4 jadi 14 dan kita kegiatan 4 jadi mengurut ya, tetap mengurut. Nah, jadi 18. Oke, selanjutnya 18 ditambah 5, jadi ini seperti penjumlahan aja. Oke, nah untuk yang ini karena ada dua kegiatan yang sama, jadi
kita cari yang paling maksimal nilainya. Misal ini 14 tambah 7 hasilnya 21, namun eh, yang di bawah yaitu 23 ditambah 2 yaitu 25. Jadi kita ambil nilai maksimalnya jadi 25 nih. Oke, selanjutnya 25 ditambah 2 jadi 27. Nah, untuk kegiatan terakhir yaitu 27 dengan waktu dari 7 ke 8, kegiatan 7 ke 8 yaitu 3 hari jadi 30 di sini. Oke. Karena kita sudah menemukan waktu kejadian paling cepat atau WKC tadi, kita masukkan ke tabelnya yang dimana kode kegiatannya kita masukkan dan juga hasil kegiatan yang sudah kita dapatkan. Untuk saat ini kita sudah mendapatkan waktu kejadian paling cepat pada jaringan gambar kerja ini. Lalu selanjutnya kita akan mencari waktu kejadian paling lambatnya, yang dimana waktu kejadian paling lambat kita cari kita urut dari belakang ke depan. Nah, tentunya kegiatan paling lambatnya sudah kita temukan pada saat mencari tadi 30, dan ini prosesnya pengurangan kawan-kawan. Jadi 30 kurangi 3 27. Nah, 27 dikurangi 2 25. Oke, jadi seperti itu saja. Jadi tetap pengurangan ya dari belakang sampai ke depan sampai ke depan tadi. Oke, untuk selanjutnya kejadian ini hampir sama seperti tadi, yang dimana kita bedanya di sini harus mencari nilai paling minimum. Jadi misal yang ini 18 kurang 4 yaitu 14, dan ini 18 kurang 8 yaitu 10. Jadi kita ambil yang ini 10. Ya. Nah, setelah kita temukan waktu kejadian paling lambatnya, kita masukkan kembali ke tabel seperti waktu kejadian paling cepat tadi nih. Oke. Setelah itu kita akan mencari waktu kritisnya. Kita masukkan tabel sebagai berikut. Nah, di sini pada tabel ini untuk mencari jalur kritis kita bisa menentukan yang dimana WKC yang sudah kita ketahui tadi dan WKL yang sudah kita ketahui tadi itu sama-sama dikurang. Jadi bukan dikurang, jadi sama dengan. Nah, karena WKC dan WKL pada kejadian pertama itu sama, bagian kedua sama, jadi mereka merupakan jalur kritis. Sedangkan pada yang ketiga dia bukan merupakan jalur kritis karena waktu kejadiannya tidak sama. Nah, jadi dari tabel ini kita dapat menyimpulkan nih, karena kejadian pertama yaitu menuju garis panah kedua dan itu diisi oleh kode A. Jadi jalur kritis yang kita ketemukan adalah A, C, D, F, G, dan H. Nah, kalau untuk mencari jalur kritis yang gampangnya bisa di diagram jaringan kerja tadi sebagai berikut. Nah, dari jaringan kerja ini dapat disimpulkan waktu kritisnya adalah A, C, lalu D karena kegiatan 4 menuju 5, D, lalu F, setelah itu G, dan juga kegiatan terakhirnya yaitu H. Nah, dari sini kita menghitung jumlah waktu kejadiannya dari A, C, D-nya. Ini 10, 8, lalu D waktu kejadiannya 5. Oke, setelah itu 8. Selanjutnya yaitu 2. Nah,
kegiatan G yaitu 2 dan plus 3. Nah, kita jumlahkan nih semua. Kegiatan dari A, C, D, F, G, dan H. Nah, kita jumlahkan yaitu hasilnya 30 hari durasi kejadian untuk proyek ini. Seperti itu. Selanjutnya kita akan ke